Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini mau berpetualang di Taman Mini Indonesia Indah. Kita penasaran banget nih teman cerita sama penampakan barunya Taman Mini Indonesia Indah. Kita sampai di pintu masuk dan ini waktunya pengecekan tiketnya nih teman cerita. Untuk pembelian tiketnya itu mereka ada di websitenya Taman Mini ya. Jadi waktu kita datang mereka cuma tinggal scan tiket yang udah kita beli. Untuk harga tiket masuknya anak di bawah 2 tahun masih free, di atas 2 tahun 25.000 per orang ya teman cerita. Untuk harga tiket mobil 35.000, untuk harga tiket motor 15.000, untuk harga sepeda 10.000. Buat detailnya kalian bisa cek Instagramnya TMII Official ya teman cerita. Di Instagram mereka nanti ada link cara pembeliannya, cara belinya gampang banget. Jadi nanti setelah kalian beli itu kalian dapat link atau tiket yang akan kalian tunjukin nanti di pintu masuk. Nah, untuk pembelian ini pastikan tiket yang kalian beli itu tanggalnya sesuai dengan tanggal kunjungan kalian ya teman cerita. Kita udah penasaran banget sama wajah barunya Taman Mini. Kita mau review sama teman cerita. Ini dari pintu masuk itu kita diarahin untuk parkirin mobil kita dulu di tempat yang udah mereka sediain. Jadi nanti dari tempat parkir kita akan jalan masuk ke Taman Mini. Nah ini kita coba cari parkir dulu ya teman cerita. Nggak usah khawatir nggak kebagian parkir karena lahan parkirnya mereka besar banget. Dan ini arah jalan kita mau ke haltenya. Buat aku yang pertama kali datang ke sini sempat bingung ini kemana ya arahnya. Itu kayaknya ada tuh haltenya, itu kayaknya ada tuh mobilnya. Ternyata bukan dari sini pintu masuk awalnya nih teman cerita. Nggak usah khawatir, nanti mereka akan arahin kita untuk jalan terus ke pintu masuk utamanya. Buat teman cerita yang datang ke sini bawa keluarga dan punya baby, aku saranin bawa stroller atau bawa gendongan ya teman cerita karena jalannya lumayan jauh nih. Kita sampai di Taman Mini kurang lebih sekitar jam 10 pagi nih teman cerita. Jadi Gaza masih semangat-semangatnya nih. Taman Mini sendiri buka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam ya teman cerita. Sebelum pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah, kita sempat lihat peta. Kalau dibayangin ini petanya gede banget loh teman cerita. Bahkan waktu kita main ke sini pun kita bingung kita mau kemana dulu ya. Ini saran dari aku buat teman cerita yang mau main ke sini, perhatikan baik-baik. Pastikan waktu kalian datang kalian tahu jam operasional bukanya dan kalian tahu kalian mau kemana aja. Oh ya, mobil ini itu mobil menuju parkiran dari pintu masuknya. Nah ini pintu masuknya ya teman cerita, pintu masuk utamanya lah. Dari pintu masuk ini kalian masih harus jalan terus lurus ke depan. Di pintu masuk ada dancing fountain atau tirta cerita yang ada setiap hari di jam 6:30 malam. Ini kita sempat nanya-nanya dulu kira-kira kemana enaknya. Di pintu masuknya ini udah kelihatan banget Indonesia bangetnya ya teman cerita. Ada beberapa merchandise juga yang bisa kalian beli. Di pintu masuk ini udah kelihatan ramai orang-orang, vibes-nya bersih banget. Terus mungkin karena masih pagi ya, jadi belum begitu terlalu rame. Kalau kita dulu ke Taman Mini Indonesia Indah itu kan cuma sekedar lihat anjungan aja nih teman cerita. Tapi ini tuh di pintu masuk tadi ada mobil shuttle ke Taman Burung, Komodo, Dunia Air Tawar. Nah ini kalian bisa naikin, tapi kita nggak naik ini nih teman cerita. Kita sempat lihat di kanan kiri ada apa aja. Kita masih penasaran, jadi kita masih mau explore, masih mau jalan kaki, masih mau lihat dulu penampakan wajah barunya Taman Mini Indonesia Indah. Dari pintu masuk di sisi kiri pertama kali kita lihat Museum Indonesia. Ini cukup menarik perhatian karena dari bangunannya kok bagus ya. Museum Indonesia, apa sih Museum Indonesia? Kita bakalan spill Museum Indonesia ini di video kita selanjutnya. Tungguin ya teman cerita. Nah ini kita udah sampai di ujung jalan dari pintu masuk tadi. Udah mulai terlihat penampakan antrian di haltenya nih teman cerita. Ternyata di dalam udah penuh antriannya ya teman cerita. Jadi di setiap halte itu ada rutenya atau jalurnya. Nah ini namanya halte Angling, jadi kendaraannya disebutnya Angling. Ini jalur utara, dari sini kalian bisa menuju ke tempat-tempat yang ada tulisannya ini. Nanti bisa transit di mana aja.
Setelah kita tanya-tanya, akhirnya kita jalan menuju Anjungan Provinsi Jambi, posisinya sebelah Anjungan Bengkulu. Ada penyewaan sepeda gini, ada sepeda yang satuan, ada yang sepeda couple atau tandem, harganya itu 30.000 per jam, untuk yang tandem itu 40.000 per jam. Cuma karena kita bawa baby, bawa stroller, ini nggak memungkinkan kita untuk sewa sepeda, jadi kita mau coba sewa mobil listrik ini nih teman cerita. Kondisinya saat kita mau sewa itu udah antri, jadi waiting list. Nah sambil nunggu mobilnya ready, kita sempat jalan kaki beberapa langkah, beberapa lokasi sempat kita datengin. Ada museum penerangan, ada beberapa anjungan yang kita lewatin. Nah, ada juga Skyward. Pokoknya teman cerita harus lihat video kita selanjutnya tentang isi dari Taman Mini. Soalnya kalau kita satuin review di sini itu nggak cukup, karena dalamnya dari masing-masing museum penerangan atau Skyward itu bagus teman cerita. Jadi tonton videonya ya. Rencananya sambil nunggu itu kita mau main dulu nih di Skyward, tapi ternyata udah ada panggilan. Ini dia mobil yang kita sewa teman cerita. Per 2 jam harganya 450.000 untuk 4 seater. Kita sengaja sewa ini buat kita review isi penampakan wajah barunya Taman Mini kayak apa sih, supaya kita bisa rekam dan review yang ada di Taman Mini ini secara puas. Soalnya kalau kita naik mobil yang angling tadi itu kita harus antri, cukup memakan waktu dan kita nggak bisa lihat semuanya. Kita mulai petualangan muter-muter di Taman Mini bareng sama Gaza dan Geza. Karena kita mulainya dari samping, jadi kita lihat anjungan ini di kanan aku ini, beberapa anjungan itu dari belakang atau dari samping posisinya teman cerita. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini ada Taman Kaktus. Sebenarnya ya teman cerita, serunya kalau kita sewa mobil listrik ini itu kita bisa mampir di mana aja. Jadi kita bisa masukin setiap anjungan, cuma memang kayaknya waktunya nggak cukup deh 2 jam untuk muterin dan masukin semua anjungan yang ada di Taman Mini. Ini aku kasih gambaran besarnya aja wajah barunya Taman Mini. Jadi memang nggak boleh masuk mobil di area ini kecuali mobil listrik. Ya kayak misalnya kalau teman cerita punya Wuling, Tesla, Hyundai yang Ioniq, nah itu teman cerita bisa bawa ke sini, bisa bawa masuk ke dalam. Sebenarnya ya buat teman cerita yang ngerasa kemahalan untuk sewa mobil listrik ini, kalaupun teman cerita mau antri itu juga cukup kok waktunya. Tapi teman cerita harus udah tahu teman cerita datang ke sini mau datengin mana aja. Sejujurnya kita datang dari jam 10 pagi dan pulang jam setengah 8 malam kurang lebih, itu enggak banyak yang kita datengin. Bukan gak banyak sih, banyak sebenarnya, cuma kan karena Taman Mini banyak banget, jadi tetap waktunya tuh gak cukup sehari nih teman cerita. Satu lagi saran aku buat teman cerita yang bawa anak kecil atau baby kayak aku, mendingan bawa makanan berat dari rumah. Soalnya waktu kita sampai siang di Taman Mini muter-muter ini itu kesulitan cari makanan. Nanti aku coba spill tempat makanannya ya. Ini kita lewatin tadi ada sarang burung gitu, ini taman burung. Nanti akan aku spill di video selanjutnya. Maaf ya teman cerita, kalau aku spill di sini semuanya nggak cukup videonya. Aku spill di video selanjutnya, oke? Taman konservasi burung ini termasuk salah satu yang wajib kalian datengin kalau kalian bawa anak, karena ini cukup besar ya teman cerita. Terus ini di sebelah kiri ada Museum Minyak Gas dan Bumi. Buat yang penasaran boleh banget datang ke sini. Kita juga ngelewatin ada Monumen Persahabatan Negara non-blok. Yang mau foto-foto ini spot yang bagus juga ya teman cerita. Selanjutnya ada Museum Listrik. Museum Listrik ini PLN. Jadi teman cerita yang mau lihat atau penasaran juga bisa mampir ke sini. Ada yang gak kalah seru, Taman Budaya Tionghoa. Ini di dalamnya lumayan besar teman cerita. Kita emang gak masuk ke dalam, cuma buat teman cerita yang penasaran juga bisa masuk dan mampir ke dalam. Berikutnya ada Museum Perangko Indonesia. Buat anak-anak kita yang gak tahu surat-suratan pakai perangko bisa diajak ke sini. Ada lagi Museum Komodo. Buat yang bawa anak kecil juga bisa lihat berbagai macam reptil di sini ya teman cerita.
Salah satu penampakan wajah barunya Taman Mini yang aku suka itu adalah bersih banget di mana-mana, terus udaranya seger banget. Jadi bener-bener tertib gitu teman cerita. Taman Mini benar-benar jadi kebanggaannya orang Indonesia, soalnya di sini itu semua provinsi ada. Banyak banget pengetahuan nih buat kita atau anak-anak kita dengan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa memperkenalkan secara langsung. Nah, ini ada juga museum transportasi yang bisa kalian datengin. Oh iya, ngomong-ngomong, semua museum yang ada di dalam Taman Mini bisa kita masukin atau kita datengin secara gratis ya teman cerita. Di sebelah museum transportasi ada lagi yang seru, museum keprajuritan namanya. Buat teman cerita yang lagi masa-masa sekolah, ini bisa banget datengin museum keprajuritan, banyak pengetahuan di dalamnya. Pokoknya nanti aku bakal spill lagi di video selanjutnya, tapi aku uploadnya bertahap ya teman cerita. Oh iya, saran dari aku teman cerita, bawa minuman, cemilan atau makanan dari rumah supaya kalau tiba-tiba haus atau lapar di tengah jalan lagi keliling gini, kalian punya minuman atau makanan. Tapi nggak usah khawatir, buat teman cerita yang main ke anjungan-anjungan, itu mereka juga ada jual makanan atau cemilan khas daerah mereka nih. Kayak di Yogyakarta ini mereka tuh kayak jualan gudeg, apalagi ya, banyak deh pokoknya teman cerita. Di setiap anjungan punya ciri khas makanan sendiri-sendiri. Nah, ini selanjutnya ada dunia air tawar dan dunia serangga. Itu dia agak belok ke dalam, jadi kita mesti masuk dulu ke dalam untuk nyampe di dunia air tawar. Masya Allah, Taman Mini itu besar banget ya teman cerita. Kalau kita mau explore dalam waktu 1 hari dari pagi sampai malam, rasanya tuh kayaknya gak cukup beneran deh. Saking setiap kita masukin museum itu kayak gak berasa, tahu-tahu udah lama ya kita di sini gitu. Nah, ini ada museum batik juga nih di sini. Buat teman cerita yang penasaran sama sejarahnya batik Indonesia, boleh juga datang ke sini. Nah, buat masuk ke dunia air tawar itu kita mesti lewatin lorong ini. Nah, itu dia tuh posisi dunia air tawarnya. Nah, lihat deh teman cerita, dari sini tuh kelihatan di situ ada Taman Legenda Keongmas, ada juga kayak kincir biang lala ya sebutannya. Yuk kita lihat, balik lagi keluar. Setiap anjungan juga terkadang kalau di hari weekend itu sering ada acara-acara. Nah, teman cerita bisa banget datengin atau lihat acara kebudayaannya mereka buat nambah pengetahuan teman cerita nih. Kapan lagi kita bisa lihat berbagai macam kebudayaan daerah secara gratis tanpa dipungut biaya? Udah bayar ya sebenarnya di pintu masuk tadi di depan. Siapa di sini yang penasaran sama Taman Legenda Keongmas? Ini ada arena bermainnya anak-anak, Taman Legenda Keongmas sebutannya ya teman cerita. Seperti biasa, nanti aku akan tunjukin sama teman cerita di next video. Oh ya teman cerita, di Taman Mini Indonesia Indah ini juga ada berbagai macam tempat ibadah yang diakui di Indonesia ya pastinya. Kalau teman cerita sekedar mau lihat atau pengen tahu, boleh loh masuk, nggak harus sesuai dengan agama kalian. Yang penting kalian hanya sekedar lihat dan tahu kalau agama ini itu tempat ibadahnya ini namanya gitu teman cerita. Yang penting kita harus saling menghargai perbedaan agama di Indonesia. Tapi kalau kalian mau datang atau masuk ke tempat ibadah ini, pastikan kalian tidak mengganggu waktu ibadah mereka ya teman cerita, karena kita sifatnya cuma mau tahu aja. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Oh iya, Taman Mini ini tuh masih terkenal sama tempat nikahan. Jadi kita tetap bisa sewa beberapa lokasinya mereka nih untuk ngadain pesta pernikahan. Sebenarnya pengunjungnya Taman Mini itu banyak banget loh hari ini teman cerita. Cuma memang nggak kelihatan saking besarnya Taman Mini, dan biasanya mereka itu ada the event atau ada di berbagai tempat tersebar gitu. Jadi nggak kelihatan. Ini penampakan Pulau Indonesia di Taman Mini yang bisa kita lihat dari gondola. Nanti kita akan naik ya teman cerita.
Naiknya itu dari beberapa tempat, jadi nanti coba kita cari kita akan naik dari titik yang mana. Kalau kalian sewa mobil ini selama 2 jam, sebenarnya kalau cuma sekedar muter-muter aja cukup. Tapi kalau kalian masuk ke beberapa tempat, memang ya cukup paling kayak 2-3 tempat aja nih teman cerita. Sesuai janji aku mau kasih tahu sama teman cerita soal stand makanan. Yang jual makanan itu cuma ada CFC. Itu pun jualnya kayak di mobil gitu nih teman cerita. Posisinya ada di deket istana anak-anak. Nanti aku tunjukin. Nah, ini kan penampakan istana anak-anaknya teman cerita. Ini bagus buat foto bareng sama keluarga. Tapi ya emang gak bisa masuk, cuman dari luar foto-foto aja gitu. Nah, ini di seberangnya posisinya itu dia tuh mobil makanannya. Jadi ada beberapa tempat duduk yang bisa dipakai untuk kita makan. Ada juga yang jual cemilan ciki-ciki gitu nih teman cerita. Lokasinya ada di Panggung Budaya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini bisa ada pertunjukan gitu. Nah, ini view-nya lagi makan sambil lihat gondola yang lewat. Karena pas kita mau makan gak dapet bangku, akhirnya kita makannya ngemper di bawah. Ini karena bersih jadi aman aja ya teman cerita. Pastikan kalian juga gak ngotorin ya teman cerita. Buat teman cerita yang suka banget selfie atau foto, ini bagus spotnya. Jadi kayak ada di istana atau negeri dongeng gitu nih teman cerita. Nah, ini yang tadi aku bilang di Teater Tanah Airku ini lagi ada event perusahaan gitu. Jadi lagi ada stand-stand makanan. Sebenarnya ini stand makanan ini tuh support untuk acara eventnya, tapi mereka jual juga. Cuma kebenaran pas kita mau beli itu pas udah habis. Jadi emang kurang beruntung nih teman cerita. Jadi yang menetap itu di Taman Mini cuman ada CFC aja ya teman cerita. Nah, mungkin next kedepannya masukan buat Taman Mini itu bisa lebih banyak variasi makanannya. Jadi kita lagi putar-muter di dalam itu nggak kebingungan. Oh ya, sebenarnya ada juga sih kayak minimarket, ada Indomaret. Cuman emang ya posisinya tuh agak jauh aja. Nah, ini kita mau ke Teater Keongmas, cuma posisinya pintu masuknya itu kan dari luar area parkiran gitu ya teman cerita. Jadi kita mau kembaliin dulu karena masa sewa mobil listrik kita udah habis. Dari tempat ngembaliin mobil listrik itu kita jalan lagi sampai depan pintu masuk tadi. Nah, di pintu masuk tadi tuh nih ada info untuk teman-teman yang pulangnya mau naik LRT, mereka ada jam-jamnya ya teman cerita. Waktu kita mau naik kereta gantung, sayangnya mereka lagi tutup dulu sementara karena katanya lagi ada petir-petir geluduk gitu, jadi mereka nggak beroperasi. Sedih banget ya teman cerita. Akhirnya dari posisi kereta gantung tadi kita naik mobil ini. Mobil ini tuh sebenarnya dari pintu masuk menuju ke parkiran. Nah, arahnya ini dia ngelewatin Teater Keongmas. Jadi teman cerita yang mau ke Teater Keongmas bisa naikin mobil ini. Info dari supir ya, sebenarnya Teater Keongmas itu udah tutup nih teman cerita. Tapi karena kita penasaran, akhirnya kita tetap datengin. Di depan Teater Keongmas ini ada taman yang bagus dan indah banget nih teman cerita. Ini dia penampakan Teater Keongmas yang udah ada dari zaman dulu ya teman cerita. Ini Geza sebenarnya pengen banget nih masuk ke Teater Keongmas. Walaupun kita nggak sempet tonton, tapi kita mau spill sama teman cerita harganya dan tontonan filmnya apa aja. Yuk kita masuk ke dalam teman cerita. Oh ya teman cerita, di Teater Keongmas ini harga tiketnya itu beda sama harga tiket masuk Taman Mini. Jadi kita memang perlu bayar lagi. Nah, ini aku mau spill jam tayang atau jam filmnya mereka sama harga tiket masuknya ya teman cerita. Ini kita balik lagi masuk ke area Taman Mininya teman cerita, lewatin jalan yang berbeda, jadi memang khusus pejalan kaki. Kita mau naik ke Menara Pandang Saujana namanya. Kenapa kita mau naik ke situ? Soalnya dari atas menara itu kita bisa lihat ke bawah nih area ini dari lantai 8 kalau nggak salah. Yuk teman cerita, siapa yang penasaran juga sama Menara Pandang Saujana ini? Kita naik ke atas yuk teman cerita.
Waktu kita datang ke sini itu udah ada kayak pengumuman lewat toa gitu teman cerita, bahwa sebenarnya Taman Mini itu tuh udah tutup katanya. Jadi sekitar jam 5-an itu kita dapat info area-area Anjungan dan lain-lainnya tuh udah tutup. Cuma kita kan mau nonton Tirta Cerita nih yang tadi jam 6:30 malam. Jadi selama sambil nunggu jam itu tayang, kita bakalan lihat Taman Mini dari atas sini. Penampakan Taman Mini dari atas sini itu bagus banget ya teman cerita. Teman cerita bisa lihat kan di bawah itu ada pulau-pulaunya Indonesia. Ini gantinya karena kita tadi nggak bisa naik gondola, jadi kita lihatnya dari sini aja ya teman cerita. Kita turun ke bawah lagi, kita mau coba cari tempat pertunjukan Tirta Cerita itu di mana, dan kita mau coba duduk cari spot terbaik buat tunjukin sama teman cerita nanti Tirta Cerita itu sebagus apa. Ini dia area amphitheater, jadi mereka nanti bakalan nunjukin pertunjukan air gitu. Dan sambil nunggu jam 6:30 ini Gaza sempat main di Anjungan. Jadi posisi pertunjukan Tirta Cerita itu ada persis di depan Anjungan Yogyakarta dan Anjungan Jawa Tengah. Buat teman cerita yang mau nonton ini bisa banget nunggu dulu di area anjungannya. Udah menjelang mau maghrib, ini posisinya udah pada duduk semua nih teman cerita. Nggak begitu rame tapi lumayan indah banget lampunya ya teman cerita. Udah jam 6:30 malam, pertunjukan Tirta Cerita udah mau dimulai. Sekarang kita saksikan bareng-bareng yuk teman cerita. Sebuah persembahan sepenuh hati mengajak kita semua untuk menelusuri kembali. Di bawah cahaya bersemayam makna cerita yang indah tanah air. Legenda semesta mengalir menyejukkan jiwa, menjelma dalam gagah warna. Kisahmu yang bertahan dalam sekali bercahaya. Senangnya hatiku hari ini. Kalian pernah merasakan kenikmatan ini? Hebat sekali. Membuat lebih bertenaga dan lebih segar. Aku si kecil berlari riang di hutan indah, petualangan dimulai. Mentimu menggoda, tak kusangka Kak Tani marah-marah. Maafkan ya, maafkan ya, please. Pengen sekarang aja deh.
bersama Taman Mini Indonesia Indah. Di bawah cahaya bersamanya makna cerita, dongeng indah tanah air, legenda semesta mengalir menyejukkan jiwa, menjelma dalam ragam warna, kisah luhur yang bertaut dalam simfoni cahaya Itu tadi sedikit cuplikan tentang pertunjukan Tirta Cerita dari Taman Mini. Seru banget kan teman cerita? Kalau kalian datang ke Taman Mini, kalian wajib nonton ya. Pemandangan malam pada saat kita mau pulang di Taman Mini indah banget, banyak lampunya, bersih. Oh iya, kayaknya ini waktu pulang itu sebenarnya mereka nyediain shuttle, tapi kita jalan kaki untuk menikmati Taman Mini di malam hari. Sekian review kita dari Taman Mini, semoga berkenan untuk semua teman cerita. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.